Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Alhamdulillah para ikhwan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita haturkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan hingga hari yang ke-16. Kita telah melewati paruh pertama di bulan Ramadan. Semoga selama 15 hari kemarin, bahkan sampai detik ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang disempurnakan, yang belum maksimal khusyuknya ditambah kekhusyuan, yang semangatnya masih biasa-biasa aja ditingkatkan, dan mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah petunjuknya kepada kita semuanya hingga nanti sampai di akhir Ramadan kita layak disebut sebagai hamba Allah yang Idul Fitri. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Salah satu hal yang sangat baik ya, dilakukan oleh para amir dan takmir, yakni adalah membuat kegiatan, membuat putaran kegiatan sehingga kita ini jadi nambah kegiatan. Karena kalau macam model kita ini beribadah itu seringkali diawali dengan memaksakan diri. Macam kita ini agak sulit, jarang gitu ya. Kalaupun pernah ya mungkin saja pernah terjadi, tapi jarang kita itu yang memulai ibadah itu, bahkan mungkin memulai kebaikan itu dengan betul-betul merasakan nikmat, merasakan penuh dengan kesadaran. Seringkali kita itu berbuat baik itu kalau sudah dijadwal atau sudah diminta, atau mungkin kalau sholat itu sudah dipanggil-panggil. Ini kelas anak-anak nih, dipaksa baru berangkat, udah didorong-dorong, dicampur marah. Kalau dia anak kecil umur 11 tahun atau 10 tahun atau mungkin di bawah itu ditambah cubit paling ringan. Nah itu tandanya memang kebaikan belum terlihat nikmat di kita. Saya katakan ini level kita. Terus kapan kita merasakan kenikmatan itu? Biasanya kalau kita ngaji itu para ikhwan, itu mungkin sudah di atas 1 juz mungkin. Baru terasa nikmat. Yang Allah sebutkan itu, bergetar kita punya hati itu, belum di awal tuh. Di awal masih belum terasa. Di awal saya katakan tadi, itu kita masih memenuhi target diri. Kita masih belum merasakan kenikmatan. Apa yang salah dengan ini berarti ya? Bukan Quran yang salah, tetapi hati kita, radarnya itu terlampau sudah kaku. Radarnya itu tidak peka lagi. Sehingga begitu menyentuh sinyalnya itu, dia tidak langsung connect. Dia harus dibersihkan. Nah, ini kalau kayak
sinyal HP itu mau dicari-cari dulu gitu. Mau dibersihkan dulu, mau ditemukan dulu, udah lama-lama dia baru connect, nah itu baru bagus. Ya itu. Sholatnya itu, makanya saya sehati, Masya Allah. Sholat malam itu bukan 2 rakaat, cuma bahkan Rasul diawali dengan sholat iftitah ya. Jadi kita itu 13 rakaat sebenarnya. Kalau mau lebih bagus kita tambah dengan sholat iftitah 2 rakaat yang ringkas. Sehati begitu untuk prakondisian gitu. Ya itu, karena kita tidak langsung merasakan nikmat. Sholat itu kalau 13 rakaat, sholat qiyamul Ramadan gitu, atau yang lazimnya itu 11 rakaat. Di awal-awal itu masih belum terasa nikmat. Nanti mungkin sudah di atas rakaat yang, kalau kita dua itu mungkin sudah rakaat yang ke-6, ke-7. Itu baru mulai terasakan nikmat. Antri 2 sih, antri nikmat atau ngantuk, tambah ngantuk. Nah, kalau udah kata Rasul, kalau udah ngantuk bener itu berhenti ya, tidur ya dulu. Bisa dilanjutkan. Makanya itu ada pilihan juga. Ya, kita kondisikan dulu diri kita, rakaat yang kesekian baru terasa nikmat. Bahkan mungkin nanti di akhir-akhir sholat tarawih itu baru kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Oleh karena itu para hamba sekalian, kami katakan kemarin kepada ibu-ibu gitu ya. Kenikmatan Ramadan itu merupakan bagian dari bukti keimanan. Ini hati-hati gitu. Kita cari, kita pantau hati kita lihat radar hati kita itu. Kenikmatan Ramadan, kami katakan lagi, itu bagian dari bukti keimanan kita. Nah, coba kita cek. Siapa yang nikmat berlapar dan berhaus? Ada nggak di sini yang suka dengan lapar dan haus? Ini budak-budak. Siapa anak Aplaudin nih? Siapa Bu? Hah? Sunni ya? Bukan anak Aplaudin nggak? Nah, sorry lah, saya cuma kenal dengan bapakmu ya. Nah, siapa namanya? Khairul. Suka ke lapar dengan haus? Hah? Ini jangan kasih makan nanti anakmu nih. Mana yang tadi Cilengsi? Haidar. Lapar dengan haus suka enggak? Terus terang ya? Enggak. Nah, itu manusiawi. Tapi anak Hilmi, suka enggak lapar dengan haus? Enggak. Nah, kalau suka lapar dengan haus nanti jangan kasih makan. Nanti buka puasa jangan kasih makan. Dia suka lapar dengan haus. Tidak ada manusia itu yang suka lapar dengan haus. Padahal itu puasa. Yang kata orang kenikmatan itu. Semua orang bergembira sampai ada yang namanya istilahnya itu tarahib Ramadan. Itu maksudnya bergembira menyambut Ramadan. Padahal itu bergembira menyambut lapar dan haus. Siapa yang suka lapar dan haus tuh? Tak ada. Siapa yang suka menambah kegiatan di malam-malam? Yang harusnya dia habis isya itu, kata Rasul, sebaiknya langsung istirahat, tidur. Tapi dia tambah lagi dengan sholat tarawih. Sampai ngantuk-ngantuk. Siapa yang suka dengan itu? Tak ada orang yang suka dengan berletih-letih. Yang namanya manusia itu pasti suka yang nyaman-nyaman, yang kenyang-kenyang, yang nikmat-nikmat. Itu manusia. Semuanya suka itu. Nah sekarang nikmat Ramadan itu banyak. Siapa yang bilang Ramadan itu nikmat? Ayo. Bulan penuh kenikmatan, dia bilang. Apanya yang nikmat? Nah, apa yang nikmat? Khairul. Mulai mikir ini, ternyata tak nikmat, kata Ustaz. Nah, Hilmi, apa yang nikmat? Waktu buka alam Ustaz itu, betul juga sih. Haidar, apa yang nikmat di bulan Ramadan? Kebersamaan. Karena ini baru balik dari Cilengsi, jadi memang betul kebersamaan. Kalau dia bilang di sana nih, tak ada nikmat kali ini. Jangan-jangan tak terasa nikmat Ramadan di kita nih para iman. Ya, kita buka dengan ayat yang sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata kunci awalnya itu, saya katakan tadi, kenikmatan itu berhubungan dengan keimanan, adalah perintah ini tertuju kepada orang-orang yang beriman.
Karena sungguh hanya orang-orang yang beriman yang bisa memahami ini perintah. Memahami, melaksanakan, dan merasakan kenikmatan. Karena memang Ramadan, kenikmatannya itu bukan bersifat jasmani, bukan bersifat duniawi, bukan. Tak ada, kita putar-putar dalilnya, kita cari-cari dalilnya. Kenikmatan Ramadan itu yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, tidak ada. Nggak ada. Tetapi, kalau orang-orang yang mencintai ibadah, yang menikmati kedekatan kepada Allah, yang menikmati takarub ilallah, inilah masanya untuk melakukan itu. Karena di bulan Ramadan, sejak mulai 1 Ramadan sampai nanti berakhir Ramadan, semua waktu, semua tempat di bulan Ramadan itu Allah ganjar dengan berlipat-lipat kali lipat pahala, dan Allah siapkan kondisi hati kita, Allah hilangkan semua godaan, sehingga betul-betul manusia itu hanya punya satu saluran konektivitas. Apa salurannya? Saluran ibadah. Itu Ramadan. Jadi nikmat. Nikmatnya di situ. Nah, yang gini-gini kan tak bisa kalau tak punya iman. Bahkan jangankan tak punya iman, iman yang lemah aja tak nangkap. Makanya sekaligus koreksi kita, ini bukan kepada para hamba Allah saja, kepada saya juga. Kalau yang tergambar ke kita itu, yang selalu terfokus di otak kita adalah lapar, haus, dan letih, itu tandanya kita tidak merasakan kenikmatan. Ini contoh nih, contoh. Kita kasih tamsil. Ada orang yang hobi sepeda. Saya punya kawan tuh, ini Masya Allah. Dia itu saking hobinya sepeda. Biasa dia dari Pontianak ke Singkawang. Dan bukan hanya dia. Saya tanya dulu, enggak, memang biasa ya? Nah, terus saya tanya, enggak usah nak dia, Pak Suryadi, saya suruh bersepeda dari sini ke Apel. Pasti dia letih, dia bilang. Apa masalahnya? Masalahnya dia apa? Sama-sama sepeda, manusianya sama, oh iya, kasihlah sepeda yang sama-sama bagus. Satu ke Singkawang, 200, tidak sampai 200, 140 kilo ya. Satunya lagi cuma 15 kilo, tak sampai. 7 kilo kali mungkin. Satu yang 7 kilo itu letih, yang 150 kilo tak letih. Apa masalahnya? Biasa, ada satu orang yang merasakan kenikmatan dalam bersepeda. Saking dia biasa dan dia punya hobi, nikmat dia sepeda. Ada yang tak merasakan kenikmatan. Jadi kalau tak nikmat, jangankan 7 kilo, 100 meter itu jauh. Karena apa? Karena dia membayangkan, ya Allah, harusnya kan pakai motor. Ya Allah, harusnya kan siang-siang ini kan makan. Halal itu. Nasi, chicken, lauk, ikan bakar, halal semua itu siang. Tetapi Allah haramkan ketika bulan Ramadan. Harusnya itu nyaman pakai motor. Kenapa harus pakai sepeda? Nah, itu yang orang pikirkan tuh yang begitu tuh. Saya juga pernah kasih tamsil begini. Ini sering saya kasih tamsil, tapi saya pikir ini tamsil yang mendekati lah gitu ya. Karena kadang-kadang manusia ini harus dikasih tamsil dengan apa-apa yang dia alami hari-hari gitu ya, agar nyambung pesannya. Dulu saya pernah kasih tamsil juga ke sini. Itu taklim ibu-ibu ya. Jalan kaki, masih ingat enggak ibu-ibu? Jalan kaki 10 kilo. Ingat enggak ibu-ibu? Udah lupa ya? Berarti masih baru lagi nih kalau lupa. Jalan kaki 10 kilo. Siang hari. Hadiahnya 5.000. Berat apa ringan? Kok lemah nyebutnya? Baru gak pagi ini, Pak. Kalau sore jam 5:30, 5 wajar lah saya. Ini baru 2 jam sahur, belum sampai 2 jam. Jalan kaki 10 kilo, habis zuhur. Hadiahnya 5.000. Berat apa ringan? Berat, kata ibu. Memang berat. Tapi mampu enggak sebenarnya? Sebenarnya semampu lah Ustaz. Masa tak mampu? Nah, sekarang jalan kakinya sama, tetap di siang hari, cuman hadiahnya saya ganti. Hadiahnya 1 buah mobil Alphard dan 1 buah rumah. Berat apa ringan? Nah, ngapa jadi ringan? Ibu-ibu, berat apa ringan?
Cerita jadi ringan. Jalan kakinya sama, waktunya sama. Kalau enggak 5 menit, baru 1 menit, dah ringan. Ya itu masalahnya. Karena kita membayangkan hadiahnya, besarnya balasannya. Itu yang kita bayangkan. Mesti orang itu percaya benar sama yang ngasih hadiah. Iya. Bukan karena kita tak mampu jalan kaki, bukan. Itu dia masih dalam batas kemampuan kita. Memang kita diuji dengan hal itu. Tetapi kita punya mindset bukan pada proses pelaksanaan, tetapi mindset kita adalah pada bagaimana ganjaran yang diberikan kepada kita. Ramadan juga begitu. Kalau dia imannya kuat, dia akan tergambar, ya Allah, betapa banyaknya peluang ibadah ini. Bukankah bagi orang yang beriman itu, yang dicari, dikejar, disungguhi itu adalah takarrub ilallah. Karena itu nanti Allah akan menghitung dia di akhirat. Allah akan hitung dia dengan itu. Banyaknya hamparan kebaikan di bulan Ramadan, keberkahan dalam beribadah di bulan Ramadan, itulah yang dinikmati, dirasakan kenyamanan bagi orang-orang yang beriman. Makanya kunci awalnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman dulu. Kalau semakin kuat kita punya iman, itu semakin connect, semakin lengket dengan Ramadan. Semakin terasa nikmat beribadah di bulan Ramadan. Seperti yang kita jalan kaki tadi itu. Karena kita membayangkan besarnya ganjaran hadiah orang berikan kepada kita. Sehingga kita lupa dengan jalan kaki. Kalau mungkin gitu modelnya para hamba Allah sekalian, ada orang tak ikut tuh. Bodoh benar tak ikut. Biarpun yang sakit, yang pakai tandu pun mau ikut. Karena saking dia punya gambaran yang sangat jelas gitu kan, besarnya hadiah yang diberikan kepadanya. Nah, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, muslimin wal muslimat hafizakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah tidak akan berlama-lama. Kita sudah di pertengahan Ramadan dan seperti biasanya umat Islam di Indonesia dan sekitarnya gitu ya. Pada tanggal 17 Ramadan itu diperingati dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Memang dalam Al-Quran itu, para hamba Allah, disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran diturunkan pada malam keberkahan atau malam kemuliaan atau syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan atau bulan Ramadan diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran. Kalau kita lihat terjemahnya, rata-rata menyebutkan, mungkin semuanya kali ya, menyebutkan terjemahan dari syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Menerjemahkan dengan bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Terjemahan seperti itu. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, kayaknya memang jumhur ulama berpendapat yang dimaksud dengan ayat ini itu adalah apa? Diturunkan Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia. Atau apa istilahnya, mungkin darul kitabah gitu ya, tempat malaikat mencatat. Dari lauh mahfuz ke langit dunia. Sehingga pada saat itu, ini terjadi pada bulan Ramadan, diturunkan secara sekaligus. Kalau dari lauh mahfuz ke langit dunia. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, tafsirnya itu adalah Al-Quran diturunkan dari sisi Allah sana sampai ke langit dunia. Dari dimensi ketuhanan gitu ya, sampai ke dimensi makhluk manusia. Karena penghubung antara Allah, sang pencipta, dengan manusia, itu adalah Al-Quran. Al-Quran dulu, baru Rasul. Ini para hamba Allah sekalian sering dengarkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasul, iya kan? Nah, di mana yang terbesar tuh Pak Royum? Apa memang lebih besar daripada mukjizat Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya? Ya enggak, Ibu? Mana yang kira-kira yang lebih terdengar lebih spektakuler? Baca Quran atau terdengar ada suatu berita terbelahnya lautan? Kalau zaman sekarang yang viral yang mana? Ada backsound di sini.
Saya jadi teringat dengan saya karena saya juga begitu. Nah, para ikhwan, ibu sekalian, kira-kira mana yang viral beritanya? Antara kita baca Quran atau ada berita bisa membelah lautan, lautan terbelah dengan pukulan tongkat bahkan. Yang viral tentu saja yang ini, membelah lautan. Tetapi memang hadisnya juga tidak ada nih Pak Rokyu yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar. Kalimat terbesarnya gitu ya. Kalau mukjizat ya. Tapi ada tafsir yang menyebutkan seperti itu. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling agung, yang paling besar. Jadi di mana nih kira-kira? Letak terbesarnya itu di mana? Atau ada berita, ada orang yang tak mempan disengat api, dibakar api. Dimasukkan orang itu ke api, tak pakai apa-apa, dia tak bisa api bakarnya. Viral itu kalau sekarang. Lantas di mana besarnya mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Di mana kira-kira? Kita diskusi Haidar. Gimana Haidar? Ya, gimana? Terjaga keutuhannya sampai kiamat. Ada lagi? Ada lagi para ikhwan? Apalagi kira-kira? Di mana letak dia punya mukjizat terbesarnya? Ya. Ya, para hamba Allah sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Jadi memang ini lagi kita bicara tentang manusia. Manusia itu memang suka terperangah dengan hal-hal yang di luar dia punya logik atau kebiasaan. Walaupun sebenarnya kalau kita hayati, tubuh kita ini penuh dengan keajaiban. Kalau andai kata yang paling ajaib itu adalah katakanlah kayak tiba-tiba lautan terbelah atau apapun lah namanya gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa jadi seperti itu ada. Sebenarnya tubuh kita itu penuh dengan keajaiban. Kalau kita mau mencari yang ajaib, tubuh kita penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana denyut jantung, bagaimana Allah rancang itu darah, bagaimana Allah rancang itu rambut, bagaimana Allah rancang itu mata, bagaimana Allah rancang itu kulit, dan seterusnya. Itu tidak ada yang biasa para ikhwan. Coba jantung itu cuma berapa ratus gram, tak pernah berhenti, dia tetap berdetak, kita tidur ke, kita istirahat ke, bahkan kita pengsan sekalipun, itu dia masih berdetak walaupun dia lemah. Tak pernah, kalau kita macam saya ini umur hampir 50 tahun, selama 50 tahun dia tidak boleh berhenti berdetak. Jantung. Darah juga demikian, tugasnya itu membawa zat-zat makanan. Mata juga demikian, serba otomatis. Bulu juga demikian, rambut kita itu coba para ikhwan. Ada berapa macam rambut di kita ini? Tetapi Allah rancang sedemikian rupa mengenai tumbuhnya, mengenai panjangnya. Coba kalau rambut, ini sering tamsilkan begini kan, disebutkan begini. Rambut kepala disamakan dengan rambut hidung. Dia punya tumbuh. Apa nanti? Yang paling repot itu nanti tukang gunting nanti. Sama gunting rambut sama gunting bulu hidung. Panjang nanti bisa dikuncir tuh bulu hidung. Nah, jadi tubuh kita ini para hewan penuh dengan keajaiban. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keajaiban, satu hal yang di luar kebiasaan, ilmu kausalitas gitu ya, kebiasaan manusia, bukan kausalitas tapi yang dialami oleh manusia, para hamba Allah sekalian, maka sebenarnya itu kalau kita kembalikan kepada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu kata Allah apakah tidak kau perhatikan? Itu sebenarnya diri kita pun sudah memenuhi kriteria yang istimewa luar biasa itu. Nah, kami hayati begini, Al-Quran itu sebagai mukjizat teragung karena dia adalah dimensi ketuhanan. Satu-satunya dimensi ketuhanan yang nyampe kepada kita itu adalah Al-Quran. Kalamullah.
Mana lagi yang lain? Tak ada yang lain lagi. Jadi ini, kita menikmati, berinteraksi, berbicara, mendengarkan satu hal yang bagian dari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kalamnya kepada manusia. Kalau ini bagian dari dimensi ketuhanan, maka tentu saja dia tidak akan pernah kita ketemukan kesalahan, tidak akan pernah terlihat ada kekurangan, pasti terasa nikmat, pasti connect antara kita dengan Al-Quran, pasti nyambung antara kita dengan apa yang kita baca, meskipun barangkali kita tidak paham. Lihatlah orang yang di YouTube itu kan banyak tuh, banyak orang-orang barat itu yang hanya dengan mendengarkan Al-Quran, tanpa dia ketahui maknanya, tapi hatinya tersentuh. Bahkan seringkali kita lihat dia menangis, tak tahu dia kenapa dia menangis. Karena nyambung antara dirinya, Al-Quran yang dibaca, dan Allah Sang Pencipta. Mujizat teragung. Sebenarnya kalau bicara tentang kalamullah, bukan hanya Al-Quran. Sebelumnya kan juga ada. Ada kitab Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada kitab Taurat, ada Injil. Gitu kan? Nah, terus apa bedanya? Ini juga kalamullah. Berarti kala itu adalah mujizat teragung yang turun kepada para nabi terdahulu. Tetapi ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan ini Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dan pasti kami yang akan menjaga. Memangnya kitab terdahulu bagaimana? Ini kita lihat para hamba Allah sekalian. Dulunya, kitab terdahulu itu, kita baca kalau yang Musab silakan dilihat Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyun alladzi aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Bimastuhfizu min kitabillah. Jadi dulunya perkara memelihara Alkitab, firman Allah, itu diserahkan kepada manusia. Manusia yang memelihara. Tetapi sekarang, Allah sendiri yang handle. Begitu Al-Quran diturunkan, Allah yang handle, Allah yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Oleh karenanya para hamba Allah sekalian, kita ini berakidah, bertuhan kepada Allah sampai saat ini, sampai detik ini. Bukan kehebatan kita, bukan. Bukan karena kita mantap, bukan. Karena Al-Qur'annya tidak berubah. Orang-orang terdahulu, mereka awalnya pada masa Nabi dan Rasul mereka menyembah Allah. Sekian ratus tahun berlalu, karena kitabnya berubah, mereka tidak lagi menyembah Allah yang ahad. Tetapi menyembah apa? Menyembah 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita, kul wallahu ahad. Ayat ini, sejak masa Rasul, sampai sekarang, tak pernah berubah. Memang begitu. Makanya kita berakidah itu. Bukan hebatnya kita. Bukan. Al-Qur'annya tak berubah. Masih sama. Sehingga kita selalu merujuk kepada Al-Quran. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu adalah Maha Esa. Allah yang disembah. Satu-satunya ilah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita bayangkan, ayat ini, surah ini dibaca oleh orang-orang yang telah menyimpang dia punya akidah. Subhanallah. Ini seperti Allah bicara dengan dia. Allah yang harusnya kau sembah. Allah yang Maha Esa itu. Harusnya begitu. Al-Qur'annya tidak berubah. Ini mukjizat teragung. Oleh karena itu para hamba sekalian, di akhir apa yang kami sampaikan ini, di pertengahan Ramadan,
Mari kembali kita perindah, perbagus interaksi kita dengan Al-Quran. Para ulama terdahulu, bahkan mereka mengurangi kajian Imam Malik, Imam Syafi'i. Begitu masuk di bulan Ramadan, mereka liburkan kegiatan-kegiatan yang rutinitas, tapi kembali untuk apa? Untuk khalwat dengan Allah, memperbanyak bacaan Quran. Jadi kalau bicara tentang Ramadan, para ulama terdahulu, para imam terdahulu, mereka memperbanyak interaksi dengan Quran. Padahal para hamba sekalian, betapa tidak mudahnya pada masa dahulu itu punya mushaf. Betapa sulit sebenarnya. Apalagi pada masa Rasul. Orang kalau ingin membaca Quran harus hafal, dia baru nyaman nak baca Quran. Karena memang mushaf itu tak banyak. Yang baru dicetak itu ditulis kembali pada masa Khalifah Utsman. Ini pun terbatas. Hanya dipegang oleh hamba-hamba Allah yang diamanahkan. Tidak mudah orang melihatnya. Umar saja sebelum pada masa Utsman gitu ya. Utsman saja ketika akan menulis Al-Qur'an itu, beliau semenar minta izin kepada Hafsah binti Umar. Berarti memang mushaf kala itu disimpan dengan baik. Kalau mau kita kumpulkan mushaf barangkali gitu ya. Mushaf yang lengkap 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu pada masa dahulu mungkin bawanya perlu pakai pickup kali atau mungkin pakai truk. Karena lembarannya kan pasti banyak gitu. Tidak mudah dibawa. Nah, ini zaman kita. Quran itu orang Allah sekalian. Zaman saya itu masih susah Quran. Masih sulit. Ada Quran yang bacanya pun bertemu-temu tuh tulisannya. Mungkin tidak, kalau standar dengan standar Arab mungkin tak masuk standar itu. Dulu kan banyak Quran seperti itu. Susah. Nyari Quran aja tidak mudah. Zaman sekarang saat ini para Allah sekalian, Quran bahkan ada sampai yang kayak ini di Android begini kan. Bahkan kita tidak harus membawa mushaf untuk membaca Al-Quran. Jadi Allah permudah. Mudah sekali kita untuk berinteraksi dengan Quran, untuk baca Quran. Bahkan belajar Quran itu sendiri tidak harus, memang sebenarnya harus ketemu sama gurunya. Tapi sekarang dipermudah lagi. Tidak harus tatap muka langsung dengan gurunya. Bisa lewat YouTube. Banyak sekali guru-guru Quran di situ. Walaupun tetap harus tatap muka juga yang terbaik gitu ya. Tetapi Allah permudah saat ini dengan berbagai macam saluran, berbagai macam cara. Sehingga saat ini harusnya kita itu adalah orang yang paling paham dengan Quran. Harusnya gitu ya. Karena saking banyaknya cara untuk mempelajari Al-Quran. Atau kalau dibalik, kalau kita tak paham-paham tentang Quran, itu tandanya memang kita kurang maksimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi oleh karena itu, mari kita tingkatkan optimalisasi kita untuk kesungguhan kita untuk membaca Quran, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Karena memang Al-Quran itu para hamba sekalian untuk menjadi petunjuk bagi diri kita, menuntun hidup kita, sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan, harus kita amalkan dan beristiqomah di dalamnya, dan apa yang harus kita tinggalkan. Saya kira demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala ketidaklayakan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita sampai di akhir Ramadan nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.